Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Condro Wibawa, masih di mata kuliah Jaringan Komputer. Ya, tidak terasa kita sudah melewati 9 pertemuan ya. Dimulai dari pengenalan jaringan komputer hingga hari ini di minggu 9 ini kita akan membahas mengenai IP dan NetMask. Oke, IP yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah IP address versi 4 atau IPv4 ya. Kita tahu bahwa IP address sekarang juga ada versi terbarunya yaitu IP address versi 6 ya. Akan tetapi karena berbagai macam faktor ya IP versi 4 ini masih mendominasi ya penggunaannya khususnya untuk penggunaan di Indonesia. Untuk itu kita akan membahas IP addressing pada pertemuan kali ini menggunakan IP address versi 4. Yang kita harapkan ya dari pertemuan kali ini adalah nanti mahasiswa mampu memahami apa itu IP address, kemudian memahami pula bahwa IP address itu bagian dari network layer. Mahasiswa mampu memahami perbedaan IP versi 4 dan versi 6, mampu membedakan kelas-kelas pada IP versi 4, mampu memahami cara kerja CIDR, mampu menentukan network address, host address, dan broadcast address, dan yang terakhir mampu melakukan subnetting pada jaringan. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan mengenai IP address pada hari ini. Oke, yang pertama, tentu saja kita harus memahami definisi ya dari IP address itu sendiri ya. Teman-teman, IP address itu adalah suatu protokol ya yang bekerja pada network layer. Nah, ini perlu diingat ya. IP address adalah salah satu protokol yang bekerja di network layer. Oke. IP address digunakan untuk memberikan pengalamatan logik ya, pengalamatan logik terhadap device atau host yang ada di dalam jaringan. Oke, IP address ini kita pelajari secara khusus karena IP address adalah bagian yang bisa disetting oleh user ya dan merupakan bagian yang krusial karena menyangkut identitas perangkat ya. Maksudnya selama kita belajar di jaringan komputer ini dari awal hingga akhir kita sudah mempelajari layer-layer pada jaringan ya. Tidak banyak yang bisa kita lakukan. Artinya tidak banyak yang bisa kita setting. Misalnya di physical layer, kita tidak bisa menyeting. Misalnya kita mau menggunakan metode apa, kayak gitu, itu kita tidak bisa melakukan itu. Di data link layer, kita juga tidak bisa menyeting penggunaan protokol PPP dan seterusnya. Ya, tidak ada yang bisa kita lakukan. Ya, akan tetapi mulai di network layer ini ada yang bisa kita lakukan, yaitu menyeting IP address. Ya, oleh karena itu penting untuk kita pelajari ya, karena kita yang bisa menyeting atau mengkonfigurasi IP address tersebut. Nah, yang kedua, yang krusial juga adalah karena IP address ini nanti menyangkut identitas perangkat di dalam jaringan ya, sehingga kalau salah setting atau salah pemberian alamat IP nanti bisa fatal akibatnya karena bisa lari ke perangkat yang lain. Oke. Nah, di dalam IP address ya tentu kita mengenal yang namanya addressing ya. Addressing itu adalah metode pengalamatan logik pada jaringan atau gampangnya proses memberikan IP address kepada sebuah device ya. Nah, di sini ada istilah pengalamatan logik ya. Artinya adalah alamat ini sebenarnya adalah alamat konsep atau virtualize ya, bukan alamat fisik ya. Karena kalau alamat fisik kita sudah tahu ya bahwa di situ ada MAC address ya yang menandakan alamat fisik dari sebuah device. Nah, alamat IP ini adalah pengalamatan logik ya. Artinya dia hanya alamat secara konsep atau secara virtual atau secara software seperti itu. Nah, pertanyaannya, kenapa perlu adanya pengalamatan logik? Kenapa nggak pakai MAC address aja? Kan udah ada alamatnya. Kenapa repot-repot kita harus bikin konsep baru mengenai pengalamatan ini, gitu ya? Ya, alasannya simple ya, karena agar network layer itu tidak terbebani dengan penggunaan device atau perangkat yang bervariasi dan cenderung berubah-ubah. Ya, misalnya seperti ini. Kita punya perangkat di dalam jaringan, katakanlah namanya device A, ya. Ini NIC, katakanlah NIC namanya device A ya dengan MAC address XXX ya.
Kalau kita tidak ngasih alamat logik, tidak memberi IP address, suatu ketika device A ini rusak dan harus diganti dengan device B, maka kita harus setting di network layer itu atau harus kita kenalkan ke network layer tersebut bahwa device A ini MAC address-nya udah ganti loh dengan MAC address alamat B. Nah, ini akan membebani jaringan atau membebani khususnya network layer. Nah, biar tidak terbebani bagaimana? Maka si alamat device A dengan MAC address XXX ini perlu diberi alamat logic. Ya, katakanlah kita kasih alamat logic 192.168.16.01. Oke. Kemudian ketika nanti device A ini suatu hari katakanlah rusak dan harus diganti dengan device B dengan MAC address yang berbeda, katakanlah YYY, maka alamat logiknya tetap sama. Kita tidak perlu konfigur ulang di network layer-nya, ya, tetap sama yaitu 192.168.01. Sorry, yang atas ini 192.168.01 ya, ini 168. Oke. Ya, sehingga tidak perlu setting atau konfigur lagi nih di network layer karena alamat logiknya masih tetap sama meskipun alamat fisiknya bisa saja berubah. Oke, ini ilustrasinya ya, ilustrasi dari pengalamatan logik dan addressing yang ada di dalam jaringan ya. Misalnya ada paket ya, ada suatu paket nih data dikirim ke alamat logik 192.168.01 alias atas nama saya misalnya Condro Wibawa. Ya. Maka network layer nanti akan mengirimkan paket data tersebut hingga ketemu alamat network yang dimaksud. Ya, hingga ketemu nanti ada alamat network yang dimaksud. Ya. Ketika sampai di depan kompleks atau di alamat network yang tadi, maka network layer nih si paket ini ya akan menyerahkan paket datanya tersebut ke data link layer. Ya. Baru nanti yang bertugas mengantarkan paket data tersebut ke alamat rumah saya itu adalah si data link layer. Ya, kalau diibaratkan data link layer tuh kayak Pak Satpam yang ada di depan kompleks perumahan kita gitu ya. Jadi paket itu cuma nyampe di depan pos Satpam. Nah, yang bertugas menyampaikan ke rumah saya itu adalah Pak Satpamnya itu atau data link layer. Kenapa seperti itu? Karena network layer itu nggak tahu alamat fisik. Yang tahu alamat fisik itu adalah data link layer. Nah, jadi seperti itu. Nah, ketika suatu saat misalnya saya pindah ya, tadinya saya tinggal di sini B102, kemudian saya pindah ke B104, maka alamat logik saya tetap sama, yaitu 192.168.01 atas nama Condro Wibawa. Ya. Walaupun alamat rumah saya berubah. Nah, alamat rumah ini B102, B104 ini bisa diibaratkan MAC address tadi. Ya. Walaupun MAC address-nya berubah, tapi alamat logik saya tetap sama, yaitu 192.168.01. Prosesnya sama ya. Nanti paket dari network layer ini akan menyerahkan datanya itu ke data link layer atau Pak Satpam di depan kompleks perumahan saya. Nah, yang bertugas mengirimkan paket data tersebut ke alamat rumah saya yang baru adalah si data link layer. Nah, data link layer nanti pasti dapat informasi tuh bahwa alamat IP ini sudah berubah ke MAC address yang baru yaitu B104. Oke, itu tadi adalah addressing ya. Itu bisa berlaku di versi 4 maupun versi 6. Nah, sekarang yang khusus di IP versi 4 ya. IPv4 adalah protokol yang digunakan sejak tahun 83 ya dan merupakan protokol yang dipakai sejak awal kemunculan internet. Ya, sampai hari ini protokol versi 4 ini masih mendominasi ya dibandingkan dengan protokol lain sejenis yang lebih baru yaitu versi 6. Ya, kenapa? Ya banyak alasannya ya. Salah satunya adalah ya karena kita sudah terbiasa menggunakan IP versi 4 sehingga untuk beralih itu ya agak susah gitu ya. Dan
kebanyakan masalah kita masih bisa diselesaikan dengan menggunakan versi 4 gitu ya. Maka sepertinya belum butuh-butuh amat menggunakan versi 6. Nah, dan ini juga didukung oleh penelitian terbaru ya, khususnya di Indonesia, khususnya lagi di perguruan tinggi, itu belum sampai 5% penggunaan IP versi 6 untuk seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia ya. Jadi memang IP versi 4 ini masih mendominasi ya, sehingga cukup penting untuk dipelajari. Oke. Nah, IP address ini nanti mengacu pada alamat source dan destination. Artinya kalau kita mau mengirim data ya, berarti kan kita sebagai alamat source ya. Di alamat kita di setting IP versi 4, nanti di komputer tujuannya juga di setting IP versi 4. Oke. Nah, pada implementasinya nanti IP address ini selalu digunakan bersama dengan subnet mask ya. Jadi kalau teman-teman nanti lihat misalnya di control panel, di adapter setting, kalian double klik, kalian klik detail, itu pasti nanti akan berbarengan, akan selalu bareng tuh antara IP address dengan subnet mask. Ya, karena pada dasarnya subnet mask inilah yang nantinya digunakan untuk menentukan atau untuk komputer itu mengetahui alamat network dari suatu device. Nah, baik IP address maupun subnet mask itu terdiri dari 32 bit data ya, yang dibagi menjadi 4 segmen ya. Seperti ini ya. Masing-masing segmen terdiri dari 8 bit yang kemudian ditranslate atau diubah ke dalam bentuk desimal. Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan IP address mengacu pada alamat source dan destination. Nah, pada implementasinya IP address selalu digunakan bersama dengan subnet mask ya, seperti yang sudah tadi dijelaskan, untuk mengetahui alamat network dari suatu IP address ya. IP address terdiri dari 32 bit tadi juga sudah dijelaskan, dan untuk mengetahui network address dari suatu IP address ya, nanti antara IP address dan subnet mask ini ya dioperasikan atau di-join menggunakan operasi AND ya. Nanti diubah ke dalam bentuk biner, kemudian dioperasikan dengan operasi AND. Ya, nanti lebih detailnya akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke. Nah, kita di dalam jaringan itu juga mengenal istilah yang namanya host address, network address, dan broadcast address. Nah, apa itu? Oke, host address yaitu mengacu pada alamat spesifik dari sebuah perangkat ya. Jadi gampangnya suatu komputer itu punya alamat. Nah, alamat itu adalah host address. Suatu komputer dikasih IP 192.168.1.10. Ya, berarti host address di komputer itu adalah 1.10. Ya. Host address bersifat unik. Ya, dan tidak boleh ada yang sama di dalam satu jaringan yang sama. Ya, kalau di dalam satu jaringan itu host address-nya harus unik, nggak boleh sama. Kalau sama nanti akan terjadi konflik, ya, IP konflik di dalam jaringan tersebut. Oke. Nah, kemudian ada yang kedua adalah network address. Itu adalah alamat yang menandakan network dalam sebuah jaringan. Ya, kalau diibaratkan nih kompleks rumah gitu ya, maka network address itu adalah jalan utamanya. Ya, jalan utamanya. Host address itu adalah nomor rumah ya, atau alamat rumah per rumahnya itu adalah host address. Jalannya itu adalah network address. Ya, maka di dalam satu jaringan karena jalannya kan satu, ya kan? Maka network address untuk semua perangkat di dalam satu jaringan tersebut itu sama. Oke. Nah, ada satu istilah lagi yaitu broadcast address, yaitu alamat yang digunakan untuk mengirimkan pesan ke semua host di dalam jaringan. Ya, jadi broadcast address itu masih bagian dari network, masih bagian dari jaringan tersebut. Akan tetapi dia punya fungsi khusus yaitu mengirimkan pesan ke semua host di dalam jaringan. Jadi kalau dianalogikan tadi, misalnya di dalam sebuah kompleks rumah, network address itu jalan utamanya, host address itu adalah rumah-rumahnya, maka broadcast address ini adalah semacam ini,
eh, pengumuman di masjid ya, pakai toa di masjid, apa namanya? Speaker masjid gitu ya. Jadi sekali kita ngumumkan sesuatu itu seluruh host address di dalam jaringan tersebut itu bisa dengar. Nah, kira-kira seperti itu analoginya. Oke. Nah, lebih teknis lagi ya, network address adalah address pertama pada suatu network. Ya, misalnya di dalam suatu network itu terdapat 256 komputer, ya. Berarti address pertamanya itu adalah network address. Kemudian broadcast address-nya adalah address terakhir pada suatu network. Oke. Kemudian network address dan broadcast address tidak bisa dipasang ke dalam sebuah perangkat. Artinya itu nggak bisa dipakai untuk alamat logik sebuah device. Ya. Kemudian untuk mengetahui network dan broadcast address, sebuah IP address harus disandingkan dengan subnet mask. Ya, seperti yang sudah saya tadi bilang, bahwa IP address dan subnet mask itu selalu bareng, gitu ya. Tujuannya untuk mengetahui network dan broadcast address. Oke. Nah, subnet mask adalah nilai seperti IP address yang terdiri dari 32 bit dan dibagi menjadi 4 segmen ya, jadi sama. Nah, ini kalau teman-teman misalnya pakai sistem operasi Windows, lihat di control panel di network, kemudian ada adapter setting, ya di double klik ya. Nanti teman-teman kalau disuruh ngisi IP address manual, ya pasti nilai 2 ini tuh nggak boleh ketinggalan, yaitu IP address dan subnet mask. Oke. Oke, nah ini misalnya kita punya IP address ya 192.168.1.10 ya. Kita setting di suatu device dengan IP address 1.10. Subnet masknya adalah 255.255.255.0. Maka bagaimana cara menentukan network address, host address dan broadcast address-nya? Ya, maka tadi untuk mengetahui network address, IP address harus di-N-kan dengan subnet masknya. Ya. Jadi misalnya IP address 192.168.1.10 kita ubah dulu ke dalam bentuk binernya. Oke. 192 jadi 11.000.000 dan seterusnya. Kemudian subnet mask juga kita ubah ke dalam bentuk binernya ya, menjadi seperti ini. Oke. Nah, setelah dapat kedua biner ini kita operasikan N. Ya, teman-teman masih ingat operasi N ya? Ya, kalau operasinya N 1 ketemu 1 hasilnya 1. Oke. 1 ketemu 0 hasilnya 0. 1 ketemu 0 hasilnya 0 dan 0 ketemu 0 hasilnya 0, ya. Jadi operasi N hanya bernilai 1 jika bilangannya adalah 1 dan 1. Atau hanya bernilai true jika yang di N kan bernilai true and true. Ya, maka kalau kita N kan, ya, maka jadinya adalah seperti ini. Ya. Nah, ini kalau kita desimalkan, hasilnya adalah seperti ini. 192.168.1.0. Ya, jadi IP address-nya 1.10, maka network-nya adalah 1.0. Oke, selanjutnya host address-nya. Ya, host address-nya nggak perlu dihitung ya, karena itu udah host address ya. 192.168.1.10. Kemudian broadcast address-nya berapa? Nah, kalau tadi network address adalah alamat pertama dari suatu jaringan, maka nilainya kan tadi 0 ya. Maka broadcast address itu adalah alamat terakhir dari sebuah network. Ya. Untuk mengetahui alamat terakhir dari sebuah network, kita perlu tahu berapa jumlah host maksimal yang ada di dalam network tersebut. Ya, caranya gimana? Dengan 2 pangkat N. Ya, N-nya didapat dari mana? N adalah jumlah binary 0 pada subnet mask. Ya, tadi kita tahu subnet masknya adalah 255, 255, 255, 0. Kalau ditranslate ke biner jadinya seperti ini. Ya kan? Nah, kita hitung jumlah
biner yang nilainya 0. Kan ada di sini, ya kan? Ada 8, ya. Maka n adalah 8. Ya. Karena n adalah 8, maka 2 pangkat n adalah 2 pangkat 8 atau 256. Ya. Maka jumlah hostnya adalah 256. Oke. Jika alamat pertamanya adalah 192.168.1.0, maka alamat terakhirnya adalah berapa? Ya. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 256. Maka alamat terakhirnya adalah 255. Ya, maka broadcast address-nya adalah 192.168.1.255. Host address-nya yang tersedia berapa? Berarti dari 192.168.1.1 sampai 1.254. Nah, itu adalah host address yang bisa dipakai. Oke? Ya. Nah, teman-teman bisa berlatih nih di rumah ya. Jika saya punya IP address 172.16.143 dengan subnet mask 255.255.0.0, maka berapa network address, host address, dan broadcast address-nya? Ya, teman-teman bisa berlatih sendiri di rumah ya. Kalau ada kesulitan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, itu tadi jenis-jenis address yang ada di dalam IP address. Nah, sekarang kita bahas ini jenis IP address menurut penggunaannya. Ya, IP address itu dibagi menjadi 3, yaitu IP public, IP private, dan IP khusus. IP public ya adalah IP address yang dapat diakses di jaringan internet. Nah, intinya ini. Ya, IP public adalah IP address yang dapat diakses secara langsung melalui jaringan internet. Oke. IP public juga dikenal sebagai globally routable unicast IP address. Ya, artinya bisa diakses secara global. Ya, ketika sebuah perangkat memiliki IP public dan terkoneksi ke jaringan internet, maka perangkat tadi bisa diakses dari manapun melalui jaringan internet. Akan tetapi, kita tidak bisa nih masang sembarang IP public di sebuah device. Ya, kenapa? Karena ada aturan mengenai alokasi IP public. Ya, kita bisa mendapatkan public IP address ini dari biasanya ya pinjaman dari ISP atau Internet Service Provider. Ya, di mana ISP ini juga punya alokasi ya yang didapat dari APNIC atau ITNIC ya, asosiasi untuk internet, penggunaan internet di seluruh dunia. Ya, kemudian ada IP private ya, adalah IP address yang diperuntukkan untuk jaringan lokal ya, artinya di lokal tertentu itu kita bisa pakai IP private. Ya, IP private tidak boleh ada di jaringan internet dan tidak dapat diakses di jaringan internet. Ya, jadi kalau kita punya IP private itu nggak bisa tuh langsung diakses dari internet. Pada implementasinya, jaringan lokal tuh biasanya menggunakan IP private. Ya, kemudian untuk terkoneksi ke internet, ya agar si jaringan lokal tersebut tuh bisa terkoneksi ke internet, maka diperlukan sebuah alat ya yang namanya router. Nah, router ini nanti yang akan menjembatani ya untuk akses ke jaringan internet ya. Jadi misalnya teman-teman di kampus punya lab ya, labcom gitu misalnya. Labcom itu di satu ruangan tuh punya IP, tapi IP private ya, tidak bisa diakses melalui internet. Hanya bisa berkomunikasi di labcom tersebut. Nah, tapi saya pernah Pak di labcom akses internet? Ya, bisa ya, bisa asalkan IP di labcom tadi itu dihubungkan dengan router ya, di mana nanti router ini yang berhubungan dengan internet. Jadi tetap melalui sebuah jembatan ya dari lokal atau private ke router, nanti router baru yang ke internet. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada IP khusus, yaitu IP yang sudah memiliki tujuan penggunaan khusus ya, yang sudah disepakati secara internasional. IP ini tidak bisa digunakan untuk pengalamatan sebuah host ya. Misalnya IP khusus itu adalah yang sering kita pakai nih teman-teman sering lihat ya. 127.0.0.1 yaitu diperuntukkan untuk localhost ya. Localhost itu artinya kalau kita ingin mengakses alamat IP di komputer kita sendiri
Ya, biasanya untuk pengembangan web dan seterusnya ya, untuk coba-coba ya, kita biasanya pakai IP localhost ini. Dan lain-lain ya, ini list IP khusus yang tidak bisa kita pakai. Oke. Nah, di IP versi 4 ini ada yang namanya kelas. Ya, IP address ini dibagi menjadi 5 kelas. Ya, yaitu kelas A, B, C, D, dan E. Akan tetapi yang bisa digunakan untuk public adalah kelas A, B, dan C saja. Ya, sedangkan untuk kelas D dan E ini dipergunakan untuk pengembangan lebih lanjut. Ya, nah setiap kelas ini kenapa perlu dipisah? Ya karena setiap kelas ini ternyata punya jumlah network dan host yang berbeda-beda. Ya, dibuat sedemikian rupa ya sehingga bisa digunakan sesuai peruntukannya. Ya, biasanya diperuntukkan sesuai dengan jumlah host yang dibutuhkan. Misalnya kalau kita nggak butuh host yang terlalu banyak, kita bisa pakai kelas C. Kalau kita butuh host yang banyak sekali, kita bisa pakai kelas A, dan seterusnya. Oke, nah IP address kelas A ya digunakan untuk jaringan dengan skala yang sangat besar, ya skalanya besar. Ya, bit pertama di dalam IP address kelas A selalu diset dengan nilai 0. Ya, bit pertamanya selalu diset dengan nilai 0 sehingga network address-nya maksimal adalah 127 ya. Karena tadi ya 0,0,0,0 8 kali. Oke. Nah, maksimalnya adalah gini. Ya. Sorry. 0,0,0,0 ya. Maka IP address kelas A digunakan untuk jaringan dengan IP address kelas A digunakan untuk jaringan dengan skala besar ya. Bit pertama di dalam IP address kelas A ini selalu diset dengan nilai 0 ya sehingga range dari IP address kelas A ini adalah selalu 0. Ya. Sampai berapa? Sampai 0 1. Sampai 0 1 ini kan dari 0 0 0 ya 8 kali sampai 0 1 1 1 8 kali 7 kali seperti ini. Sehingga nih range-nya adalah 0 sampai ya 127 atau 128 ya. Yang 127 sorry. 0 sampai 127 ya. Sehingga range dari kelas A itu adalah 0 sampai 127 depannya ya. Bit kedua sampai bit ke-8 merupakan sebuah network identifier. Oke, 24 bit sisanya ini adalah host identifier atau alamat host. Oke, jumlah host identifier yaitu 24 bit, artinya kelas A akan memiliki 2 pangkat 24 host per network. Ya, jadi di dalam satu jaringan kelas A itu bisa terdiri dari 16.777.214 host atau device karena 2 pangkat 24 di dalam satu network. Padahal ada berapa network? Ada 0 sampai 127 network. Ya, 127 nggak bisa dipakai, 0 nggak bisa dipakai. Berarti kira-kira ada 16 juta kali 125 network. Nah, itu adalah kelas A. Nah, sekarang di kelas B, ya biasanya digunakan untuk jaringan skala menengah hingga skala besar. Ya, 2 bit pertama berubah bilangan biner 1 dan 0. Ya, kalau A tadi adalah 0, 1. Ya, kalau kelas B itu adalah 1 dan 0. Ya, 1 dan 0. Sehingga 6 bit berikutnya seperti ini. Atau maksimal adalah seperti ini. Oke. Nah, sehingga range-nya adalah dari 128
sampai 191. Oke, ini adalah kelas B ya. Range-nya dari 128 sampai 191. Oke. Nah, 16 bit berikutnya 14 bit berikutnya. Jadi ini kan tadi 2 bit dipakai ya. Masih sisa 14 bit kan? 14 bit berikutnya ini digunakan sebagai network identifier ya. Jadi kalau kelas A tadi adalah cuma 8 bit, kalau di kelas B adalah 16 bit pertama yaitu sebagai network identifier. Sedangkan 16 bit sisanya ini sebagai host identifier. Ya, sehingga di kelas B kita akan punya 2 pangkat 16 atau sekitar 65.534 host per network. Ya, jadi dalam satu jaringan kita bisa memungkinkan ada 65.000 sekian device. Nah, itu di kelas B. Nah, sekarang di kelas C ya, digunakan untuk jaringan berskala kecil ya. 3 bit pertama bernilai 110. Berarti bit berikutnya adalah ada 5 kali 0 atau seperti ini. Nah, maka range-nya ini adalah kalau didesimalkan jadi 192 ya sampai 223. Ya. Jadi ini kan tadi 3, ini ada 24 ya, berarti sisanya ada 21 bit ya. 21 bit ini digunakan sebagai network identifier, sedangkan 8 bit terakhir digunakan sebagai host identifier. Ya, maka di kelas C itu kita akan mempunyai 2 pangkat 8 host atau sekitar 256 dipakai network dan broadcast jadi 254 host untuk satu jaringan. Itu di kelas C. Oke. Nah, di kelas D dan di kelas E ya kita tidak usah bahas ya. Karena memang tidak terdefinisikan ya, tidak untuk publik gitu. Oke. Nah, kemudian kita tadi sudah membahas nih tentang IP public, IP private dan IP khusus ya. Nah, di setiap kelas di IP address itu ada IP private yang bisa kita gunakan untuk pengembangan jaringan lokal. Gitu ya. Nah, berikut adalah datanya ya. Misalnya di kelas A itu kan tadi terdiri dari 1 sampai 127 ya range-nya ya. Maka private address yang bisa digunakan adalah hanya ini. Ya. Hanya 10.0.0.0 sampai 10.255, dan seterusnya. Artinya hanya network 10 yang bisa dipakai. Ya. Sedangkan di kelas B IP yang bisa dipakai itu hanya di network 172.16 sampai 172.31. Oke. Nah, sedangkan di kelas C private address yang bisa dipakai adalah 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Oke, itu adalah private address. Makanya teman-teman kalau misalnya selama ini bertanya nih, kenapa Pak kalau di jaringan lokal tuh selalu 192.168 gitu, atau 172.172.16 gitu. Jawabannya karena ini, ya. Karena sudah disepakati bahwa private address di tiap kelas itu beda-beda, ya. Di kelas C itu 192.168 sampai 192.168.255.255, ya. Maka ya pasti ini yang dipakai seperti itu.